Selalu sudah sangat banyak teori yang dibangun para ahli untuk memberi penjelasan-penjelasan tentang asal-usul segala sesuatu, baik itu alam semesta, termasuk bumi dalamnya, dan juga makhluk hidup yang menghuni permukaan bumi ini. Dari banyak teori ini, ada satu benang merah kesamaan yang dicetuskan oleh mereka, yakni bahwa segala sesuatu boleh ada seperti sekarang ini, itu ada dari hasil pemrosesan yang sangat panjang, di mana dalam proses-proses yang terjadi itu ada terjadi perubahan yang semakin lama semakin sempurna. Yang paling populer kita tahu teori evolusi Darwin yang coba mencetuskan asal-usul manusia itu dari mana. Dan kita tahu dari teori yang dibangun Darwin, ternyata nenek moyang manusia itu adalah primata sejenis monyet. Tetapi seandainya kita terima teori ini sebagai sesuatu yang benar, yang menjadi pertanyaan, monyetnya berasal dari mana? Kita anggap didapat satu teori lagi, akhirnya monyet berasal dari sini. Yang sini itu berasal dari mana? Satu hukum logika yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Apabila sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakannya. Apabila sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakannya. Selanjutnya, monyet yang menjadi nenek moyang manusia itu asalnya dari mana? Jadi dari pandangan-pandangan para ahli ini, selanjutnya kita sampai pada satu penelusuran kebuntuan. Dari mana titik bermula segala sesuatu yang berubah menjadi sesuatu seperti sekarang ini? Alkitab berkata sederhana saja. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan. Bukan dari hasil proses ada langit bumi. Allah yang menciptakan. Dan kata menciptakan dalam bahasa Ibrani itu bara, B-A-R-A. Maksudnya kalau bara itu adalah membuat sesuatu benar-benar dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain, kalau diterjemahkan lengkapnya Kejadian 1 itu begini. Pada mulanya Allah mengadakan langit dan bumi dari sesuatu yang tidak ada. Kejadian 1 ayat 1 ini memproklamirkan kepada kita bahwa Allah yang menjadi penyebab segala sesuatu ini adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kuasanya tidak bisa kita batasi dengan logika kita, Allah yang mampu melakukan apapun yang Dia mau, dan Allah yang baginya sama sekali tidak ada yang mustahil. Suatu saat malaikat datang mengunjungi Maria berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan di dalam Lukas 1 ayat 37 Maria berkata, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Termasuk ketika Allahku menyuruh aku mengandung dari Roh Kudus untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini,
bagi Allah itu bukan masalah yang sulit. Itu adalah mungkin. Dan apabila bagi Allah tidak ada yang mustahil, Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, sesungguhnya bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, Allah pencipta segala sesuatu adalah Allah yang benar-benar bisa kita andalkan dalam hidup kita. Pertaruhkan apapun yang menjadi harapanmu, yang menjadi pergumulanmu, yang menjadi cita-citamu, kepada Dia pertaruhkan. Karena bagi Dia tidak mustahil mewujud nyatakan itu. Dan di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Tetapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat keadaan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Tetapi Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini luar biasa. Keberadaan Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, sekaligus adalah Allah yang maha kasih. Allah tidak mengasihimu karena engkau orang baik. Allah bukan hanya sebatas mengasihimu karena engkau orang yang tidak berdosa. Sekalipun engkau keberadaan sekarang ini seperti bumi dalam Kejadian 1 ayat 2. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita, tidak ada yang bisa dibanggakan. Bahkan seandainya ada anak orang tua yang begitu kacaunya, orang tua berkata, lebih baik anakku itu mati. Tetapi ingatlah, saat orang tuamu sekalipun tidak lagi mengasihi engkau, Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 10, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan ada untuk aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan senantiasa mengasihi engkau, seberapa berdosanya pun engkau. Dan di dalam kasih Tuhan, Tuhan ingin kita orang-orang yang hidupnya rusak seperti keadaan bumi itu, suatu saat bisa berubah menjadi sungguh amat baik, seperti keberadaan bumi di Kejadian 1 ayat 31. Kasih Allah memungkinkan yang rusak bisa menjadi baik. Bukankah dikatakan pujian, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Siapapun kita, bagaimanapun hancurnya saat ini kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita. Dan di dalam bebatan kasih-Nya, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar dan redup hampir tidak punya terang sama sekali, Tuhan tidak akan tiup supaya padam. Dan di Kejadian 1:31 dikatakan, Allah melihat bahwa yang dijadikan semuanya sungguh amat baik.
termasuk bumi yang tadi belum berbentuk, kosong, dilingkupi gelap gulita, menjadi sungguh amat baik. Dalam pembelajaran agama, kita sering bertemu dengan materi urutan penciptaan. Yang dimaksud dengan urutan penciptaan sebenarnya berdasar versi Alkitab itu di luar Kejadian 1 ayat 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Karena menciptakan langit dan bumi itu dilakukan Allah pada mulanya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan urutan penciptaan berdasar Alkitab adalah urutan pekerjaan Allah menata bumi yang belum berbentuk, kosong dan gelap gulita di Kejadian 1 ayat 2 menjadi sungguh amat baik di Kejadian 1 ayat 31. Ada 6 hari penciptaan. Di hari pertama, untuk mengimbangi kegelapan yang melingkupi bumi, Tuhan langsung ciptakan terang. Di hari kedua, tadi bumi dilingkupi oleh samudra raya, Tuhan pisahkan air yang ada di permukaan bumi, dan sebagian air ini terangkat ke atmosfer, dan ini adalah lapisan pengaman atmosfer kita, sehingga daya bunuh daripada sinar matahari itu tidak sampai demikian fatal terhadap bumi ini, sehingga di bumi ini memungkinkan ada kehidupan. Melalui hari kedua inilah ada titik-titik air termasuk ozon yang melapusi atmosfer kita, sehingga dunia ini aman untuk dihidupi. Dan di hari ketiga Tuhan pisahkan lagi air yang tertinggal di bumi itu. Tuhan munculkan di bumi ini yang namanya daratan-daratan, pulau, benua, dan lain sebagainya. Dan di hari ketiga berikutnya, masih di hari ketiga, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, hari ke-4, Tuhan munculkan benda-benda penerang, bintang-bintang, bulan, matahari, dan lain sebagainya. Hari ke-5, Tuhan ciptakan, Tuhan perintahkan bumi mengeluarkan berbagai jenis ikan, berbagai jenis burung-burung, dan binatang-binatang yang bisa berterbangan di udara. Dan di hari ke-6, sebelum Tuhan ciptakan manusia yang menjadi puncak segala ciptaannya itu, Tuhan ciptakan yang namanya binatang darat, binatang melata, binatang merayap di permukaan bumi. Ketika Tuhan menciptakan, hari pertama terang, kemudian hari kedua cakrawala, hari ketiga Tuhan pisahkan daratan dengan lautan, Tuhan ciptakan juga tumbuh-tumbuhan, hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda penerang, hari kelima segala jenis ikan dan segala jenis unggas, dan hari keenam sebelum manusia Tuhan ciptakan binatang darat. Tuhan hanya menciptakan semua itu melalui firman-Nya. Maksudnya apa? Firman Tuhan itu berkuasa. Oleh karena itu, di dalam kehidupanmu, engkau sangat penting memiliki persekutuan yang intim dengan firman Tuhan. Agar firman Tuhan itu membentuk kehidupanmu menjadi lebih baik.
Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda memelihara kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ingat, firman Tuhan sangat mampu untuk merubahkan kita menjadi manusia yang lebih baik ke depan, bahkan menjadi sungguh amat baik ke depannya, seperti bumi dalam Kejadian 1 ayat 31. Firman Tuhan itu adalah perwujudan hati Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah isi hati Allah. Dan apa yang diinginkan Allah melalui perkataan-perkataannya adalah demi kebaikan segala ciptaan. Jadi hargai firman Tuhan. Hormati firman Tuhan. Tundukkan diri di hadapan firman Tuhan. Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 manfaat firman Tuhan.